Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Yusuf Duluansyah dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal skripsi saya yang berjudul Kajian Potensi Limbah Kotoran Sapi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Skala Rumah Tangga pada Peternakan Sapi Pasir Putih. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pendahuluan, poin kedua tujuan pustaka, tinjauan pustaka, poin ketiga metodologi penelitian. Oke, di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung saja kita ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini mengalami krisis energi yang disebabkan oleh kurangnya keseimbangan antara kebutuhan dan atau permintaan dari masyarakat itu sendiri dengan persediaan bahan bakar yang ada. Ini jelas sekali terlihat seperti seiringnya terjadi pemadaman listrik, gas yang semakin berkurang, serta bahan bakar lainnya yang mulai langka. Sedangkan saat ini sebagian besar energi yang digunakan rakyat Indonesia berasal dari bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Dengan adanya kejadian seperti ini, maka haruslah bertindak dengan cepat untuk mendapatkan solusi alternatif agar kejadian ini tidak berlarut. Seperti yang kita ketahui, di kota Tarakan ini sering terjadi pemadaman listrik. Salah satu kendalanya biasanya ada kurangnya suplai gas dari Pulau Bunyu. Nah, pada kesempatan saya kali ini, proposal saya mengajukan pembangkit listrik tenaga biogas. Nah, dari sini dengan bahan bakunya kotoran sapi. Langsung dengan padatnya jumlah penduduk, tentu penggunaan energi listrik juga semakin besar. Mengingat di kota Tarakan sering mengalami pemadaman arus listrik yang dikarenakan kurangnya pasokan yang tadi saya bilang, energi alternatif yang disebutkan oleh biogas. Biogas merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menjawab kebutuhan energi alternatif. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang ada, maka timbullah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar gas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan gas yang dihasilkan dari kotoran sapi menjadi sumber energi listrik gas. Kemudian, batasan masalah. Untuk batasan masalah terkait proposal ini dibatasi oleh: yang pertama, bahan utama biogas yang digunakan dalam penelitian adalah kotoran ternak sapi. Yang kedua, biogas hanya dipergunakan untuk sumber energi pembangkit listrik alternatif terbarukan saja. Yang ketiga, tidak membahas masalah perancangan bangunan PLT bio dan tidak membahas masalah ekonominya. Untuk tujuan penelitian dari proposal ini, yang pertama, untuk mengetahui jumlah biogas limbah kotoran sapi yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, mampu memanfaatkan kotoran ternak sapi sebagai sumber energi alternatif terbarukan. Dari manfaat penelitian ini dapat diketahui ada gas yang dihasilkan dari kotoran sapi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penerangan rumah pada warga atau lampu jalan, dan dapat juga digunakan untuk bahan bakar memasak. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, tinjauan pustaka. Berdasarkan penelitian dari Sudaryono 2012, kandungan gas metan berkisar antara 56,67 sampai dengan 62,8%. Sedangkan kandungan CO2 berkisar antara 36,36 sampai dengan 42,64%. Nilai metan tersebut berada di antara kandungan metan, yaitu 55
sampai dengan 75%. Sedangkan hasil karbon dioksida berada di atas teori, yaitu 25 sampai 45%. Volume gas bio yang dihasilkan selama 24 jam berkisar antara 4,218 sampai dengan 6,198 meter kubik, atau rata-rata gas yang dihasilkan sebanyak 5.096 meter kubik per hari. Listrik yang dihasilkan dari 5.096 meter kubik tadi dapat dikonversikan menjadi 3,822 kWh genset dengan daya 500 watt, maka listrik bisa menyala selama 7 jam. Jadi pada penelitian Sudiryono ini, dengan jumlah gas metan yang dihasilkan yaitu 5.096 meter kubik, itu bisa menyalakan listrik selama 7 jam. Lanjut ke dasar teori. Menurut Houtowka et al. 2008, biogas merupakan energi terbarukan yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak tanah dan gas alam. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan anorganik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik biodegradable dalam kondisi anaerobik. Digestifikasi anaerobik merupakan proses pembusukan bahan organik voluntary anaerobik pada kondisi tanpa udara yang menghasilkan biogas dan pupuk cair. Digestifikasi anaerobik ini ada dua jenis, yaitu alamiah dan buatan. Biogas yang terbentuk dari jadikan bahan bakar karena mengandung gas metan dalam fermentasi yang cukup tinggi. Gas metan ini sudah lama digunakan oleh warga Mesir, Cina, dan Roma kuno untuk dibakar dan digunakan sebagai penghasil panas. Dalam konversi energi biogas untuk ketenaga listrikan, biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar dan sumber energi alternatif penggerak generator pembangkit listrik. Dalam hal ini, 1 meter kubik dapat disetarakan dengan 4,7 kWh, 0,46 kg LPG, 0,62 liter minyak tanah, 3,5 kg kayu bakar, dan 0,62 minyak solar. Menurut buku Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage karya Ben Serson, bahwa 1 kg gas metan setara dengan 0,13 kali 107 Joule, sedangkan 1 kWh setara dengan 3,6 kali 107 Joule. Untuk massa jenis gas metan 0,656 kg/kg sama dengan, sehingga 1 meter kubik gas metan menghasilkan energi listrik sebesar 11,17 kWh. Langsung kita menuju ke pembahasan ketiga, metodologi penelitian. Di tempat penelitian pada proposal saya ini, saya menuju ke tempat peternakan milik Bapak Titi di Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Tarakan Barat, Tarakan. Karena di sana itu sudah menjadi peternakan modern. Kenapa saya bilang modern? Karena untuk lantai dari peternakan tersebut sudah ada semenisasi, sehingga pada proses pengumpulan kotoran sapi jadi pure murni kotoran sapi itu sendiri, tidak bercampur dengan tanah, seperti itu. Dan juga untuk urin dari sapi tersebut bisa langsung mengalir dan menuju ke penampungan, dan itu nantinya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Dari limbah biogas, dari limbah dari
digester itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos si kotoran sapinya. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan alat dan bahan yaitu masker, timbangan, sarung tangan karet, dan skop. Flowchart penelitian seperti yang bisa dilihat, yang pertama start, studi literatur, kemudian menimbang kotoran sapi, kemudian hitung potensi kotoran sapi, kemudian ada dua pilihan, apakah berpotensi, jika tidak kembali ke menimbang berat kotoran sapi. Kemudian untuk ketika bisa berpotensi, maka biogas ya dijadikan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga biogas. Ini tadi penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian pertama mulai, kemudian mempelajari studi literatur tentang mengubah kotoran sapi menjadi sumber energi PLT bio, kemudian mengambil dan menimbang berat kotoran sapi. Yang keempat, menghitung serta menganalisa dari hasil timbangan kotoran sapi. Yang kelima, apakah biogas layak untuk dijadikan sumber energi PLT bio? Jika layak, biogas siap dijadikan sumber energi PLT bio. Jika tidak, maka kembali dari proses ketiga, yaitu mengambil dan menimbang berat kotoran sapi. Untuk daftar pustaka, saya menggunakan satu buku, yaitu dari Prihandana R dan kawan-kawan dengan yang diterbitkan tahun 2007 dengan judul Meraup Untung dari Jarak Pagar, diterbitkan di Jakarta dengan Pratana Media PT Agromedia Pustaka. Kemudian paper dari Waskito 2011, analisa pembangkit listrik tenaga biogas dengan pemanfaatan kotoran sapi di kawasan usaha peternakan sapi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian ada Ayub Aharyanto dengan judul Produksi Biogas dari Rumput Gajah melalui proses fermentasi kering dari Universitas Lampung. Kemudian ada Pambudi tahun 2009 dengan judul Pemanfaatan Biogas sebagai Energi Alternatif dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Sudaryono dengan judul tahun 2012 dengan judul Pemanfaatan Biogas dari Limbah Kotoran Ternak sebagai Sumber Energi Listrik, studi kasus di Desa Suten Jaya, Lembang, Jawa Barat. Yang kemudian ada dari Susi Irmalawati Panjaitan tahun 2013 dengan judul Analisa Perhitungan Daya yang dihasilkan kotoran sapi yang diolah menjadi biogas di daerah pinggiran kota Batam. Yang kemudian ada Wahyuni 2015 dengan judul Panduan Praktis Biogas di Kota Terbit Jakarta Timur. Kemudian ada dari Suyati tahun 2006 dengan judul Perancangan Awal Instalasi Biogas pada Kandang Terpendam Kelompok Peternak Tani, bukti butuh perambanan untuk skala rumah tangga, skripsi dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Jogja. Kemudian dari Haryansyah 2012 dengan judul Pemanfaatan Kotoran Ternak Sapi sebagai Penghasil Biogas, Jurnal Fakultas Teknik dari UIK Bogor. Kemudian saya ada ambil dari undang-undang, kemudian ada juga saya ambil dari blog. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.